Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Fauziah. Saya dari kelas Biologi A. Di sini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan menyinggung sebentar mengenai berdirinya atau sejarah berdirinya dari Dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, penyebaran dan perluasan wilayah terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kepemimpinan Ali, banyak terjadi perpecahan dan peperangan yang mengakibatkan masa kepemimpinannya selesai. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan Islam digantikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah pendiri dari dinasti Umayyah ini. Nama Muawiyah bin Abu Sufyan juga disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Dinasti ini didirikan dengan cara yang tidak demokratis. Pendirian ini dilakukan dengan cara menolak pembaiatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian, mereka memilih berperang dengan strategi yang menguntungkan satu pihak. Bentuk pemerintahan dinasti Umayyah yaitu kerajaan, kekuasaan, dan feodal. Jatuhnya kekhalifahan Ali dan naiknya Muawiyah ini juga disebabkan karena pihak Khawarij yang membunuh kekhalifahan Ali. Meskipun demikian, kesalahan yang dilakukan oleh Abu Sufyan dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya yang sangat luar biasa. Dinasti ini berjaya kurang dari setengah abad. Tetapi banyak capaian yang menakjubkan. Capaian ini didapatkan kurang dari setengah abad. Dinasti ini adalah dinasti pertama yang sangat penting terhadap perluasan dan kemajuan seluruh penjuru dunia, terutama di Eropa. Hal ini dibuktikan dengan perluasan wilayah, kemajuan pendidikan dan kebudayaan, serta lainnya. Meskipun banyak keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan pada masa dinasti Umayyah, tidak berarti bahwa keadaan politik berjalan dengan sangat baik. Saat itu Muawiyah melanggar perjanjian dengan Hasan ibnu Ali ketika beliau naik tahta. Pergantian kepemimpinan seharusnya dilaksanakan dengan cara pemilihan oleh umat Islam. Tetapi pada saat itu pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota mengakibatkan oposisi di kalangan umat Islam yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Tadi pada sejarah saya menyebutkan bahwa dinasti Umayyah pemilihan atau saya menyebutkan tadi bahwa kesalahan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah pada saat pemilihan atau saat Muawiyah bin Abu Sufyan menggantikan Ali dapat dilupakan secara cepat dengan orang-orang. Itu dikarenakan Muawiyah bin Abu Sufyan ada capaian-capaian yang didapat dari berdirinya dinasti Umayyah ini, dan banyak menjadikan kemajuan yang cukup pesat. Masa dinasti Umayyah
Masa dinasti Umayyah terkenal dengan pemerintahan yang membuat banyak kemajuan. Kemajuan ini dimulai dari masa Khalifah ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Khalifah ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemajuan dinasti Umayyah ini membawa banyak orang untuk masuk ke dalam kekuasaan Islam, terutama di daerah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Suriah, Jazirah Arab, Palestina, Afghanistan, India, Persia, Irak, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Salah satu kemajuan yang dicapai yaitu dalam bidang pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Meskipun penguasa dinasti ini mengutamakan pengembangan wilayah kekuasaan dan memperketat senjata, mereka lebih mementingkan pendidikan. Mereka juga mementingkan pendidikan. Nah, pendidikan atau pengetahuan. Pengetahuan yang dicapai yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Yang pertama, pengetahuan agama. Ilmu agama merupakan cabang disiplin ilmu yang pertama kali dikaji oleh orang Arab Muslim. Salah satunya adalah Sibawi. Sibawi adalah seorang ahli bahasa yang menyusun kitab Nahwu dan Sorof. Pada zaman ini juga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh negeri. Tetapi bahasa lokal sendiri tidak sepenuhnya dihilangkan. Meskipun bahasa Arab sendiri sudah dijadikan sebagai bahasa resmi seluruh negeri, bahasa lokal-lokal di daerah Arab sendiri tidak dihilangkan. Selain itu, banyak didirikan kajian Islam seperti madrasah-madrasah di berbagai pelosok negeri, dan juga pembangunan masjid-masjid di semenanjung Arabia. Ilmu agama lainnya adalah ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu hadis. Ilmu tafsir Al-Quran yaitu ada semenjak Rasulullah SAW masih hidup, karena beliau merupakan penafsir pertama ayat suci Al-Quran. Setelah itu diikuti oleh para sahabatnya. Mufasir pertama yang menyusun kitab tafsir dalam bentuk lembaran adalah Mujahid. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum berkembang pada masa Khalifah Umar II. Beliau mengutus 10 orang untuk menyebarkan ilmu pengetahuan seperti ilmu sains dan kedokteran, ilmu bahasa, ilmu sejarah dan sastra. Dan 10 orang tersebut dikirimkan ke negara seperti Turki, Asia Tenggara, Afrika, dan Andalusia. Bani Umayyah sendiri mengirim 10 orang tersebut bukan hanya ada tujuan yang sangat penting. 10 orang tersebut dikirim untuk memajukan atau memperluas dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada orang-orang untuk lebih memajukan negaranya. Yang pertama, ilmu bahasa. Bahasa Arab adalah bahasa di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran memiliki keindahan dari segi bahasa dan sastranya. Bahasa Arab sangat dipengaruhi perkembangan perubahan intelektual, politik, dan agama. Setelah penaklukan yang berhasil dicapai, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa lokal. Tokoh pertama bidang bahasa Arab adalah Abu al-Aswad al-Duali. Beliau ahli di bidang nahwu. Selanjutnya yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah muncul karena adanya kajian tentang sirah nabawiyah
atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kitab sejarah pertama kali adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah. Penulis kitab ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Aban ibnu Utsman bin Affan. Tingkatan kedua adalah Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Hamzah Al-Ansori dan Asim ibnu Amr ibnu Qatadah Al-Ansori. Tingkatan ketiga adalah Muhammad ibnu Ishaq. Perkembangan ilmu sejarah dan terbitnya buku Al-Maghazi dan Al-Sirah ini membuat para umat Islam terdorong meniru perilaku Rasulullah SAW dan berpegang pada syariat Islam. Selanjutnya yaitu sastra. Sastra berkembang sesuai dengan imajinasi penyairnya. Syair Arab yang berkembang di masa dinasti Umayyah berbeda dengan masa jahiliyah. Syair yang muncul di masa dinasti Umayyah adalah syair ghazal yang penuh dengan nuansa cinta dan erotisme yang dikembangkan oleh Umar ibnu Abu Rabi'ah. Pada masa itu juga muncul syair politik seperti Syiah dan Khawarij. Biasanya syair politik digunakan untuk mendukung gerakan politik. Yang terakhir ada kimia dan kedokteran. Tokoh yang menggeluti di bidang ini adalah Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah. Tokoh lainnya adalah Umar ibnu Aziz. Mereka adalah penerjemah ilmu kedokteran lainnya, seperti kimia, farmasi, dan matematika ke dalam bahasa Arab. Setelah membuat banyak kemajuan selama 90 tahun, dinasti Umayyah mengalami kemunduran yang berkaitan dengan berdirinya dan kebijakan. Penyebab kemunduran dinasti ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, kebijakan pergantian kepemimpinan. Kepemimpinan pada masa dinasti Umayyah dilakukan secara turun-temurun yang mewajibkan seluruh rakyatnya untuk setia kepada keturunannya. Sistem yang dijalankan Muawiyah terpengaruh oleh gaya monarki di Persia dan Bizantium. Sistem ini juga melanggar perjanjian Muawiyah dengan Hasan bin Ali. Kepemimpinan Muawiyah juga dilakukan secara paksa, tanpa adanya musyawarah. Sudah saya bicarakan tadi pada latar belakang bahwa kepemimpinan Muawiyah ini dilakukan secara tidak demokratis dan tidak dengan pemilihan oleh orang umat Islam. Jadi ini yang menyebabkan dari faktor kemunduran dinasti Umayyah. Faktor yang kedua yaitu gaya hidup yang mewah para khalifah. Kepemimpinan dinasti Umayyah memiliki kebiasaan pesta dan berfoya-foya dengan keadaan yang telah mereka miliki. Kebiasaan ini yang ditiru oleh khalifah dari tradisi Bizantium yang menyebabkan faktor yang kedua yaitu gaya hidup yang mewah para khalifah. Kepemimpinan dinasti Umayyah memiliki kebiasaan pesta dan berfoya-foya dengan kekayaan yang telah mereka miliki. Kebiasaan ini yang ditiru oleh khalifah dari tradisi Bizantium yang menyebabkan terganggunya keuangan negara. Faktor selanjutnya yaitu banyak terjadi pemberontakan. Pada saat pemerintahan dinasti Umayyah, banyak sekali terjadi konflik yang menjadi runtuhnya pemerintahan. Muncul kekuatan baru yang dipimpin oleh Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib. Gerakan ini juga didukung oleh Bani Hashim dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa diduakan oleh Bani Umayyah. Pemberontakan banyak terjadi pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah sendiri menurun. Faktor selanjutnya yaitu munculnya fanatisme kesukuan. Pemerintahan Bani Umayyah
juga banyak menimbulkan pertentangan antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman Islam muncul dan bahkan meruncing pada saat masa kepemimpinan Bani Umayyah. Hal ini menyebabkan pemerintahan kesulitan untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara. Orang Mawali sebagai orang Muslim seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan orang Arab. Tetapi Bani Umayyah sendiri lebih menyukai orang Kristen Arab dibandingkan dengan orang Islam tetapi bukan orang Arab. Bantuan yang mereka berikan juga tidak sama. Bantuan yang mereka berikan lebih banyak diberikan kepada orang Arab sendiri, baik Kristen maupun Islam, dibandingkan dengan orang Mawali yang atau orang Islam yang bukan orang Arab. Faktor selanjutnya yaitu figur kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan Bani Umayyah lemah dikarenakan pemimpinnya tidak memiliki potensi kepemimpinan. Banyak pemimpin yang zalim, bersikap sewenang-wenang, dan mabuk-mabukan. Keturunan mereka sebagai penerus kekhalifahan juga tidak sanggup memikul beban yang disebabkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Para tokoh ulama juga kecewa dengan kebijaksanaan Bani Umayyah yang tidak didasari oleh syariat Islam. Kesimpulan yang dapat saya ambil atau kita ambil dari pembelajaran mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu dinasti Umayyah berdiri sekitar 90 tahun, mulai dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti ini dalam waktu yang singkat. Dinasti Umayyah juga banyak membawa orang-orang untuk masuk Islam dan kemajuan bagi ilmu agama. Selain pada ilmu agama, ilmu pengetahuan juga banyak menimbulkan perkembangan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah antara lain ilmu sains dan kedokteran, sastra, bahasa, dan sejarah. Setelah membuat banyak kemajuan, dinasti Umayyah mengalami kemunduran karena beberapa faktor, yaitu kebijakan kepemimpinan yang tidak disetujui oleh umat Islam, gaya hidup mewah para pemimpin, banyak terjadi pemberontakan, munculnya fanatisme kesukuan, dan figur kepemimpinan yang lemah. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.